Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam acara yang sama. Mudah-mudahan Allah berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin sahabat iman yang nonton ini mayoritas Islam. Dan mudah-mudahan non-muslim juga bisa nonton. Mudah-mudahan berkah. Islam yang kita anut saat ini merupakan adalah agama penerus, agama perubah, dan agama yang membenarkan agama-agama yang lain. Maaf jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Artinya apa? Islam ini adalah penuh dengan rahmat. Kasih sayangnya luar biasa terhadap sesama manusia. Dan Islam ini dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islam ala khamsin. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Sungguh luar biasa, sahabat iman yang dirahmati Allah. Pondasi 5 Islam ini. Barang siapa yang 5 ini tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan, maka jangan harap Islam akan tumbuh. Jangan harap Islam akan berkembang, apalagi Islam akan berdiri. Kita sedang menghadapi bulan puasa. Puasa ini adalah merupakan fondasi umat Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, yang terakhir haji. Itu pun bagi yang mampu. Sahabat iman yang dirahmati Allah, hamba Allah yang Islam atau orang yang Islam, maaf, tidak bisa, tidak pasti, dan tidak mungkin bisa jadi belum melaksanakan keimanannya secara sempurna. Tetapi sahabat iman yang dirahmati Allah, orang yang beriman sudah barang tentu sudah melaksanakan keislamannya secara sempurna. Agama yang sangat luar biasa ini mengemban amanah kepada kita untuk agar hidup rukun, apalagi di zaman modernisasi sekarang ini. Jangan sampai orang lain atau agama lain melihat kita arogan, agama lain melihat kita norak. Artinya apa? Rahmatan lil alamin ini harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Sesama non-muslim, kita harus saling berpelukan. Bukan berarti kita mengikuti agamanya, bukan. Hanya toleransi saja. Sesama non-muslim kita saling menghormati. Agar apa? Agar terjadi kerukunan di mana kita hidup di tempat tersebut. Rasulullah SAW mengemban tugas yang sangat berat dulu untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan Rasulullah dulu dicaci, dimaki, bahkan dilempari. Bahwa Rasulullah difitnah, pembohong, dan segalanya. Rasulullah meninggal dunia, sahabatlah yang meneruskan. Sahabat meninggal dunia, tabi'in yang meneruskan. Dan sampai sekarang, Islam jaya. Dan sebaliknya, zaman modernisasi ini, justru, Islam dirusak oleh orang Islam itu sendiri.
Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian bagaimana dengan sahabat yang lain yang non-muslim yang ingin memeluk agama Islam? Kalau seandainya kita sendiri tidak pernah menunjukkan sebagai hamba-hamba Allah yang rahmah, yang kasih sayang terhadap siapapun di dunia ini, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan fondasi Islam ini agar apa? Agar Islam selalu jaya dan nanti ada suatu titik di mana manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Di mana manusia, seluruh manusia paham dengan Islam. Di mana manusia ingin apa? Ingin agar bagaimana ia bisa memahami Islam. Tetapi sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, titik ini merupakan titik terakhir. Di mana hari itu adalah hari terakhir. Di mana hari itu adalah hari yaumul qiyamah akan terjadi, sehingga manusia berbondong-bondong mencari keselamatan, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Sahabat iman yang dirahmati Allah, sebelum terjadi hari itu, maka mari kita kokohkan Islam ini. Sebagaimana tadi 5, kita jalankan yang 5 tadi, sehingga apa? Sehingga kita dicap sebagai hamba-hamba Allah yang islami. Hamba-hamba Allah yang menjalankan Islamnya. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di bibir, bukan hanya di hati. Tapi kehidupannya menunjukkan sebagai hamba-hamba Allah yang islami. Taat kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ke yang lain. Ya. Yang 5 tadi harus kita junjung tinggi. Yang 5 tadi ini harus kita kuasai. Jangan sampai maaf, orang lain nanya kepada kita, apa rukun Islam? Maaf, kita nggak tahu. Bagaimana dengan Islam kita sebenarnya, jamaah yang dirahmati Allah? Ada apa dengan kita? Kok kenapa? Kita sendiri yang merusaknya. Bukan berarti kita sendiri yang untuk menunjung tinggi Islam itu sendiri. Agar Islam selalu tegak di kalangan Indonesia, bahkan internasional. Dan Islam merupakan satu contoh agama Allah yang akan sampai hari kiamat akan tegak. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan hati kita untuk agama kita yang kita cintai ini. Sehingga apa? Sehingga Islam selalu jaya, Islam selalu tegak. Rahmatan lil alamin, mengemban tugas yang sangat luar biasa. Amanah dari Rasulullah, amanah dari para sahabat, amanah dari tabi'in dan seluruh para ulama. Kita sebagai hamba Allah yang mengemban Islam ini. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita rapikan barisan kita untuk menjunjung tinggi Islam ini, sehingga apa yang kita inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tercapai. Kalau kita sebagai hamba Allah yang tidak menjunjung tinggi Islam, maka apa yang terjadi dalam nanti, suatu saat nanti, dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawabannya bagaimana? Sedangkan kita hidup dengan Islam rahmatan lil alamin, membawa kepada Allah, membawa Islam. Bahkan ada kalimat begini, ketika kita manusia meninggal dunia, kadang-kadang hamba Allah mendoakan semoga diterima Islamnya. Kalimat ini merupakan yang sangat luar biasa. Sahabat iman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berkah hidup kita, dan mudah-mudahan Allah akhirnya husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala. Saksikan terus kajian Islam bersama saya Daijak Satria hanya di NFC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.